baru hadir silakan menempati panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami aturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC dadaan ya. MC dan moderator dadaan nih ditembak langsung di tempat. Nanti mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Saya akan memimpin ya acara pada malam hari ini, acara tadarus budaya ya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga langsung acara inti tadarus budaya, dan yang keempat yaitu penutup ya. Mari kita buka acara tadarus budaya pada malam hari ini bi qiraati ummil kitab dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat ilmu fid dunya wal akhirah. Amin amin. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah kulli man wa salafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhalin amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini acara bisa berjalan dengan lancar ya. Yang kedua, untuk menambah keberkahan majelis kita ya, kami harapkan, kami minta dari perwakilan santri Pondok Pesantren Darul Ulum untuk membacakan Al-Quran ya pada yang bertugas atau yang tadi diminta untuk maju ke depan. Padanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
wa Ismaila an tahhira baitiya lit taifina wal akifina warruk'is sujud. Shadaqallahul adzim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kami haturkan banyak terima kasih. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi kita semua mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Namun sebelumnya bagi teman-teman IPPNU mungkin ya bisa maju ke depan, tidak apa-apa Mbak. Kami persilakan kepada teman-teman IPPNU untuk maju ke warisan intelektual dan spirit keteladanan ulama Nusantara ya. Di depan juga sudah kita lihat bersama karya-karya ulama klasik ya, ulama-ulama pendahulu kita sekerasidenan Pekalongan, ada yang dari Pemalang, ada dari Batang ya, Pekalongan baik kabupaten atau kota ya. Nah, kami dari panitia mengundang narasumber yang sangat luar biasa ya. Mungkin beberapa sudah mengenal ya. Beliau adalah Dr. Kurdi Fadl ya. Beliau dosen di UIN Gus Dur ya. Kemudian kemarin alhamdulillah tahun kemarin ya Pak Yai sudah doktoral di PT IKI Jakarta ya. Jadi sangat pas sekali dengan tema pada malam hari ini ya, tadarus budaya pada malam hari ini. Karya-karya beliau sudah banyak, artikel-artikel, jurnal-jurnal sedikit tadi dibahas oleh beliau di depan ya, di pameran itu bagaimana beliau mengupas kitab Aisyul Bahri, beliau mendalami karya Mbah Yai Anwar ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa bertanya langsung ya, pada beliau. Karena ini nanti sistemnya diskusi, konsepnya diskusi. Tapi sebelum itu beliau akan memaparkan, memantik ya materi untuk lebih mengerucut ya tentang wawasan pada tema malam hari ini. Kepada beliau Dr. Kurdi Fadl untuk memberikan stroman ya, memberikan pantikan untuk membuka diskusi pada malam hari ini. Kepadanya kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para kiai, para masyayikh, para habaib, agak takut juga bilang habaib gitu ya. Para ustaz, ustazah dan bunyai, mohon maaf bunyainya disebut terakhir, serta para santri, para tullabul ilm yang semuanya saya hormati, saya banggakan, insyaallah sehat walafiat. Kayaknya malam ini sampai berapa? Ini diskusi kan ya? Kang ya, close aja ya. Santai mawon nggih. Mohon maaf saya tidak terlalu bisa bahasa Jawa. Karena saya tidak termasuk orang Jawa.
Tapi saya dari agak kecil juga ya di Jawa. Ini budaya ya, budaya itu berarti tradisi, kebiasaan. Dalam konteks Indonesia mungkin saya mengenal sudah banyak sekali budaya. Saya pernah hidup di Madura, pernah hidup di Jawa, mulai dari Jawa berbahasa Madura sampai Jawa Pantura, Jawa Jogja, Jawa di Jakarta juga Jawa ya. Bahkan saya juga cukup lama di Bali, kenal dengan tradisi Bali, sempat menyimak juga pengajian mingguan agama Hindu, karena ya sebagai mayoritas itu kayaknya memang sak penake dhewe, nggak peduli tetangganya agama lain atau ideologi yang berbeda. Sebagai mayoritas sepertinya seolah-olah yang minoritas harus ikut sama yang mayoritas. Saya melihat misalnya di sini di Pekalongan saja itu kan orang bebas mau berzenjinan, baca Maulidin Nabi, sholawat setiap malam itu, nggak peduli di sebelahnya ada orang Muhammadiyah, agak-agak Salafi yang tidak suka maulid, bahkan ada yang non muslim. Karena NU mayoritas maka ya seolah-olah punya NU gitu ya, seolah-olah tanah, daratan, lautan dan udara itu miliknya orang NU. Dan itu juga terjadi di tempat lain seperti di Bali. Di Bali itu Hindu mayoritas. Dia mau sekencang-kencangnya mikrofon itu, ya mungkin mereka merasa mereka mayoritas, jadi yang minoritas manut baik gitu ya. Dan saya juga mengambil berkah dari situ. Ketika setiap minggu ada pengajian dalam tanda kutip, kiainya orang Hindu menjelaskan tentang konsep ketuhanan segala macam. Ada banyak sekali hal-hal yang mirip dengan Islam sebenarnya. Tapi bukan itu tema kita kali ini. Tema kita adalah apa tadi? Warisan intelektual. Bapak Ibu, para kiai, para masyayikh, para santri, ini mahasantri nggih? Mahasantri. Saya dulu juga pernah jadi mahasantri. Mulai dari santri junior sampai santri senior hingga mahasantri. Mahasantri itu kan sudah di atasnya santri senior ya. Biasanya sering mendominasi yang junior-junior biasanya gitu. Pondok pesantren itu merupakan satu warisan di Indonesia pada khususnya, warisan Islam ya. Kalau kita bicara warisan dalam konteks hari ini, sepertinya NU ini NU semua ya. Saya harus pastikan dulu. Sepertinya NU yang sangat konsisten menjaga warisan. Ini kan warisan intelektual, berarti warisan intelektualisme Islam ya. Artinya bagaimana NU itu merawat tradisi keilmuan yang sudah ada dalam sejarah Islam, terutama dalam hal pemikirannya. Nah, kalau konteksnya Nusantara ini banyak hal yang menarik untuk kita lestarikan ya. Di NU itu kan ada kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah
tapi sepertinya kurang kalau tidak ditambahi ma'al ijad bil jadidil asghar. Kenapa harus ada ijad? Ijad itu berarti inovasi, pembaruan, kreativitas dan lain semacamnya. Kalau kita mengacu ke ulama Nusantara yang cukup awal gitu, Kiai atau Syekh Nawawi Al-Bantani yang punya banyak sekali karya dan kitab-kitabnya bertebaran di pesantren-pesantren. Saya kira di Batang juga mudah-mudahan ya mengkaji atau ngaji kitab beliau. Di dalam sebuah kitab yang beliau karang yang namanya Marah Labid itu, yang nama lainnya adalah kitab apa itu? Ada yang jurusan tafsir nggak di sini? Sayangnya materi jurusan hadis. Jadi tidak bisa saya tanyakan. Tapi barangkali ada yang paham. Di dalam kitab Marah Labid itu beliau menggaskan walaysa ala fi'li mazidun walakin likulli zamanin tajdidun. Karya saya ini yang namanya Marah Labid 2 jilid atau 2 juz itu, kata beliau, tidak ada yang baru, tidak ada tambahannya bahasanya. Walaysa ala fi'li mazidun walakin likulli zamanin tajdidun. Tetapi dalam setiap zaman harus ada tajdid. Makanya kalau ini kritik ke diri sendiri sebenarnya, kalau NU berpegang teguh pada tradisi keulamaan Nusantara, maka tajdid itu harus benar-benar tampak gitu. Tapi di dalam kaidah tadi itu al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al akhdhu kan sebagai konsumin saja tuh. Konsumin artinya kita tidak berinovasi. Sehingga wajar kalau dalam Bahsul Masail itu kita hanya menjadi penghakim. Ketika produk teknologi yang sangat maju kita terima, bahkan kita nikmati, kemudian ada Bahsul Masail untuk menghukumi apa hukumnya, bagaimana sikap kita, tapi tidak ada ijad. Saya membayangkan Bahsul Masail sampai pada level al-ijad, bagaimana caranya membuat teknologi yang anti hoax misalnya ini contoh aja gitu, contohnya sporadis aja gitu, intinya inovasi. Dulu sudah ditawarkan ma'al ijad itu, tapi nampaknya tidak terlalu diperhatikan dia. Kalau mau konsisten dengan intelektualisme dalam Islam, khususnya Islam Nusantara, ulama-ulama, saya sering bilang bahwa pada dasarnya orang Islam di Indonesia itu NU, ya mulai dari Wali Songo itu NU gitu ya, sampai ke ulama-ulama Nusantara yang lahir bahkan 1 abad sebelum NU berdiri. Kenapa begitu? Karena NU ini kan organisasi yang memang sengaja didirikan untuk melestarikan tradisi keulamaan Nusantara. Itu yang saya yakini. Selain NU hadir untuk merespon secara negatif gerakan Wahabisme di Arab. Makanya wajar kalau kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu ya untuk meneguhkan
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sekaligus untuk untuk menanamkan, meneguhkan akidah itu di kalangan orang-orang awam terutama. Sehingga wajar juga hampir semua pesantren tafsirnya itu tafsir Jalalain ya. Kenapa tafsir Jalalain? Saya juga pernah meneliti tafsir Jalalain. Judul artikel yang pernah saya tulis itu ideologisasi tafsir Jalalain. Bagaimana tafsir Jalalain ini sejak 200 tahun lebih yang lalu itu sudah diperkenalkan di pesantren Nusantara. Karena pada saat itu Wahabisme sedang marak-maraknya di Arab Saudi terutama. Apa yang ada di dalam di dalam kitab tafsir Jalalain itu? Ya, manhaj akidahnya terutama ya. Manhaj akidahnya itu jelas Asy'ariyah, Maturidiyah. Bukan Mu'tazilah dan bukan Wahabiyah juga. Itu kencang sekali di situ. Makanya sejak abad ke-7 misalnya, yang ada tafsir yang namanya Terjumanul Mustafid yang dikarang oleh As-Singkili itu di Aceh, itu ditengarai merupakan terjemahan dari tafsir Jalalain. Peneguhan bahkan sebelum Wahabi muncul itu sebenarnya sudah tentang akidah Ahlus Sunnah itu sudah dipupuk di kalangan umat Islam di Indonesia. Abad berikutnya sampai ke Kiai Saleh Darat atau sebelumnya Kiai di Batang itu ada tokoh besar namanya Kiai Ahmad Rifai yang wafat tahun 1871. Benar ya? 1871, yang di tahun yang sama lahir tokoh besar yang nantinya akan menjadi pendiri utama Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari itu lahir di tahun 1871. Di tahun yang sama Kiai Ahmad Rifai wafat. Itu mirip-mirip dengan Imam Syafi'i dan Imam siapa itu? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan wafat tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama lahir Imam Syafi'i. Kira-kira gitu. Kayaknya isyarat-isyaratnya begitulah. Ini bukan gatok-gatokan ya. Nah, tradisi di Indonesia, tradisi keulamaan ini saya kira sangat-sangat menarik. Tapi sebenarnya kita yang hidup saat ini nih banyak samanya dengan mereka. Ini kan calon ulama atau sudah ulama ya. Apa bedanya kita dengan Kiai Saleh Darat misalnya? Kan Kiai Saleh Darat itu prosesnya sama dengan kita kan, belajar menjadi thalibul ilmi, menjadi al-abid, mungkin menjadi sufi juga dalam level tertentu gitu. Cuman pertanyaannya, apakah kita menjadi pengabdi bagi masyarakat? Dan yang terpenting bicara tentang intelektual itu, ilmu yang kita dapat, yang kita kuasai itu ditulis apa enggak gitu. Itu masalah itu. Saya kira kalau ada momen hari santri suatu saat nanti, temanya saya kira itu menarik itu. Terkait dengan tema kita hari ini itu. Ya karena bagaimanapun tradisi ulama kita Nusantara ini sampai ke kita itu kan melalui karya. Melalui karya. Kenapa kita, ya termasuk dari awal sih, dari awal dalam sejarah pemikiran keislaman itu, kenapa kita kenal dengan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i menulis, ada risalah, ada al-um.
dan ashabus syafi'iynya juga menulis gitu. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, dan terus imam-imam mazhab lahir sangat produktif, sehingga mazhab Imam Syafi'i, pemikiran-pemikiran beliau sampai sekarang eksis, sampai menjadi pilihan dari mazhab ulama Nusantara. Saya meyakini, seyakin-yakinnya bahwa ulama Nusantara dalam bermadhab fikih itu Syafi'i. Ya mulai dari Kiai Ahmad Rifai, itu mungkin yang awal-awal kita bicara di Jawa misalnya. Dari Ahmad Rifai, Kiai Ahmad Rifai, ada Kiai Syekh Nawawi Banten, jelas sekali Syafi'i banget itu. Sampai ke Ki Khalil Bangkalan, sampai ke Kiai Saleh Darat, Syafi'i sekali itu. Sampai ke Kiai Anwar Batang. Saya baru tahu kalau Kiai Anwar itu binnya Zain. Ini harus ditelusuri lagi. Malam ini saya bersyukur mendapatkan satu nama Zain dari nama lengkapnya Kiai Anwar itu. Kayaknya agak lumayan ada cahaya tentang biografi beliau ini. Ada satu kata Zain. Nanti mudah-mudahan nambah lagi tentang beliau ini. Kiai Muhammad Anwar. Kiai Muhammad Anwar itu Syafi'i banget. Syafi'i fikhan. Dalam mazhab fikihnya Syafi'i. Cuman menariknya, saya tadi sempat ngobrol juga sama Pak Ustadz dan para murid mahasantri ini. Menariknya, ini yang juga tidak ditiru ya. Selama ini yang kita tiru dari jejak intelektualisme ulama Nusantara itu, kita bermadhab Syafi'i tapi qauli. Bahkan itu terjadi di Basul Masail ya. Sayangnya tidak ada ketua Basul Masail, LBMNU sih. Tanya siapa? Oh, Pak Muli sih. Tadi ketemu siang itu di kampus. Sayangnya hanya qauli yang diikuti. Kita bermadhab apa qauli? Manhajinya nggak ada. Jarang saya temui hasil keputusan Basul Masail bermadhab Syafi'i tapi manhaji. Karena kaidah yang sering kita dengar dalam forum Basul Masail kan al-kalamu bila dalilin mardudun. Maksudnya kalau tidak ada rujukan kitab Syafi'iyahnya ditolak gitu. Kecenderungannya begitu. Kan memang di statut atau ADRT NU ya kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, madzhab fikih madzhab 4 memang Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali atau Hanabilah. Tapi faktanya Imam Syafi'i paling atas. Kalau tidak ada di kitab Syafi'i baru cari kitab dari mazhab lain. Itu yang saya temui. Saya bukan aktivis Basul Masail, tapi saya pernah ikut Basul Masail tingkat nasional itu waktu jadi santri Mahat Ali dulu. Cuman karena saya kepo, ini kalau izin ke pondok kayaknya nggak bakal dikasih. Tapi saya kapan lagi mau ikut Basul Masail, sekedar mustami gitu. Waktu itu di Solo, akhirnya ketahuan sama keamanan pondok, saya keluar tanpa izin. walaupun bukan untuk refreshing kemana-mana, untuk menghadiri muktamar. Yang salah satu tujuan utamanya saya mengikuti bagaimana sih pola berbasul masail di tingkat nasional. Karena di tingkat kabupaten pernah gitu, tingkat
pernah ikut maksudnya. Polanya sama. Ternyata sampai ke nasional ya mirip-mirip juga gitu. Tapi walaupun pada akhirnya saya disangsi oleh kiai, ya tapi itu menjadi cerita yang sangat membekas. Keikut sertaan saya dalam muktamar dan basul masail tingkat nasional itu. Ya saya nanti saya belum cerita sama kiai kalau tujuannya apa atau sama pengasuh saya. Pada saatnya nanti saya akan cerita. Tapi kapan gitu ya? Ya saya ikhlas saja disangsi sama kiai. Saya nggak tahu di sini Mahat Ali di Kandeman ini sanksi bagi yang keluar pondok tanpa izin itu kenapa ya? Saya dulu ikut muktamar nggak izin itu disuruh nyapu di halaman pesantren dan ngaji setelah Isya jam 8 sampai jam 12 selama 40 hari. Mantap kan? Oke. Kembali ke bermadhab itu. Memang ulama-ulama masa lalu, ulama-ulama Nusantara yang bisa kita contoh itu bermadhab Syafi'i. Makanya saya juga agak heran kenapa di statuta atau di ADRT NU itu 4 madhab gitu ya. Padahal siapa ulama yang ya, sampai Kiai Khalil Bangkalan atau Kiai Nawawi Banten, Kiai Saleh Darat, Kiai Anwar atau kiai-kiai yang lain itu Syafi'iyan. Ya memang kita sudah mencontoh itu, kita sebagai generasi NU hari ini mencontoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kalau ditanya madhabnya apa, Syafi'i pasti kan, benar nggak? Atau punya madhab lain di Batang? Saya sudah nelusuri ya apa kecil-kecilan lah teman-teman yang alumni pondok atau masih sedang di pondok madhabnya apa Syafi'i gitu. Tapi ditanya lebih jauh bagaimana Imam Syafi'i ya agak repot juga karena tidak didalami. Tapi sudah mendarah daging ketika ditanya Syafi'i dan kitabnya juga Syafi'i. Dalam kitab tafsir, fikih, apa saja mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Itu saya kira menarik ketika kita melihat kayak Anwar. Ternyata beliau menyajikan satu mazhab Syafi'i tapi manhaji. Ketika Kiai Anwar menjelaskan cukup detail tentang hukum kepiting, yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i, tapi bukan qauli karena Imam Syafi'i tidak pernah membahas kepiting. Di Timur Tengah nggak ada kepiting kayaknya. Yang ada itu saroton. Saroton di kitab-kitab ada, di kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Fathu yang lain nggak ada kepiting itu. Nah, Kiai Anwar berusaha menghadirkan kitab fikih yang tetap madhab Syafi'i tapi berbasis pada lokalitas. Kalau memang tidak ada di sini ya nggak perlu dibahas. Atau kalau memang tidak pernah dibahas oleh ulama dahulu jangan dipaksa-paksakan. Jangan, bahasa simpelnya jangan memaksakan kepiting sama dengan saroton. Itu beda. Bagaimana Syekh Muhammad Anwar merinci ciri khas atau perbedaan antara kepiting dengan saroton itu sangat detail kan di dalam kitabnya itu. Tapi ya karena beliau bermadhab ke Imam Syafi'i tetap mengacu ke madhab Syafi'i, cuman ke usulnya bukan ke produk fikihnya. Itu menarik. Itu yang saya lihat tidak banyak. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada ulama Nusantara yang begitu, tapi itu sangat jarang. Kalau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i oke lah, tapi saya kira karena konteks Arab beda dengan konteks Indonesia,
setidaknya mazhab usulinya yang lebih muncul gitu. Itu menarik saya kira. Sayangnya sampai detik ini Kiai Anwar tidak terlalu populer. Saya juga heran. Kitab Asyul Bahar itu pernah saya tahun 2023 akhir kalau nggak salah, pernah saya ceritakan itu di Jakarta. Yang ngajar waktu itu salah satu pengurus PBNU yang pernah diundang ke sini juga, termasuk cucu dari Kiai Nawawi Banten, siapa? Kiai Zulfa Mustafa. Kiai Zulfa Mustafa kan alim, orang pesantren. Tapi saya juga heran, kenapa beliau tidak ngerti Kiai Anwar gitu. Kiai Zulfa Mustafa itu ya, pernah diundang ke sini ya. Kiai Zulfa Mustafa itu fikihnya ya alim, ya paling dikenal ya syairnya gitu ya. Saya waktu kuliah dengan beliau bercerita tentang Kiai Anwar, seolah-olah saya jadi jubir Mat Ali Kandeman. Saya sampaikan tentang manhaj itu, madhab manhaji ulama dari Batang, ulama Pantura. Beliau jujur mengatakan nggak tahu tentang Kiai Anwar, nggak paham. Itu baru 2 tahun yang lalu. Tapi karena seolah-olah saya paham banget tentang Asyul Bahar dan Kiai Anwar, akhirnya beliau karena bawa kitab ini buat sampean, saya dikasih kitab sama beliau, berkahnya gitu. Jadi walaupun nun sewu saya belum pernah suan ke Pondok Kandeman ya, saya sudah mendapatkan berkahnya dari orang lain. Itu yang Al-Muhafadzatu 'alal Qadim Sholeh itu. Tapi yang tidak soleh ya jangan dipaksakan gitu kan. Kadang-kadang kita memaksakan diri seolah-olah semua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu layak untuk diterapkan. Itu kan pemaksaan namanya itu. Padahal Imam Syafi'i sudah mencontohkan bagaimana ijtihad itu dinamis dengan qol qadim qol jadidnya. Qol qadim qol jadid itu lahir karena perbedaan tempat. Seandainya Imam Syafi'i di Indonesia pasti nggak begitu juga kan? Pasti akan berbeda. Makanya pas sekali ada Islam Nusantara itu. Walaupun kata Habib Rizik jin gitu. Jamaah apa Islam Nusantara. Mereka nggak suka sama NU dengan Islam Nusantaranya, nggak paham apa yang dimaksud. Dikiranya kata mereka kan Islam itu satu, kenapa harus ada Nusantara gitu. Itu kan sama saja dengan mazhab kan sebenarnya. Tapi saya tidak mau membahas yang kontroversial gitu. Tapi kita sebagai santri yang NU, karena santri banyak yang bukan NU kan, ulama-ulama Nusantara sampai menjelang NU didirikan semuanya bermadzhab Syafi'i. Saya meyakini itu, dan kemudian dilestarikan oleh NU, oleh pesantren-pesantren NU yang berkomitmen untuk melestarikan tradisi keulamaan. Nah itu masalahnya, santri sekarang, ustadz sekarang tidak banyak nulis gitu ya. Bahkan mungkin kiai sekarang ya nulis, karena di sini tidak ada yang ngaku kiai jadi saya nggak apa-apa ya. Ya ini tidak by name ya, tapi kita juga bisa introspeksi diri. Ya tokoh-tokoh sekarang ini kan calon ulama semua ini. Kalau kita mau meniru mereka secara intelektual ya harus rajin ngaji, serius, mulimun fi jami'il ulum al-islamiyah, mendalam betul ngajinya, tidak setengah-setengah. Nah kemudian itu menghasilkan karya-karya.
Kalau kiai-kiai di Jawa ini menulis karya mereka dengan bahasa lokal, berarti kan nggak selamanya harus bahasa Arab kan, bisa bahasa Indonesia, bisa dalam bentuk buku atau artikel. Ya syukur-syukur kalau di Mat Ali Batang ini risalah akhirnya berbahasa Arab ya. Bahasa Arab ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Itu sudah amanat dari kasih Mahat Ali. Saya kemarin ketemu waktu acara wisuda Walindo itu, Mahat Ali Walindo. Beliau menyampaikan risalah Mahat Ali itu harus memilih satu di antara dua. Pertama berbahasa Arab, yang kedua berbahasa lokal tapi pegon. Ya saya tidak menjadi jubirnya Mat Ali, nah, perlu ditanggapi lah itu. Menulis ya menulis saja, tidak perlu nunggu bagus. Kapan bagus itu kalau sudah menulis gitu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya itu luar biasa sekali. Jadi bedanya kiai akademisi dengan kiai, maaf ya, kiai kampung atau pondok seperti ini ya. Tapi kita tidak mendikotomikan ya. Nah, ini justru menambah menarik dan memotivasi kita ini. Jadi saya dari paparan beliau mungkin saya rumuskan sedikit, nanti kemudian ditanggapi oleh teman-teman ya. Saya minta nanti ada dari teman-teman Mahat Ali atau dari hadirin wal hadirat yang di depan sana ya, untuk bertanya ya kepada beliau. Boleh. Kalau bisa ngerokok ya jadi NU. NU itu ya. No smoking. Iya, no smoking. Oke teman-teman semua ya. Dari paparan beliau tadi menarik bahwa salah satunya di Indonesia ini adalah muslimnya, yang masyarakat muslimnya adalah mayoritas NU mendominasi. Bahkan saya pernah dapat cerita orang Madura kalau ditanya agamanya itu agamanya apa? NU. Agama NU. Agamanya NU. Saya pernah dengar cerita itu. Iya betul. Saya ini tidak pernah masuk NU, tapi NU masuk ke dalam diri saya. Berarti kalau darahnya disobek itu hijau Pak ya? Gimana mau keluar dari NU, wong NU nya masuk ke saya gitu. Luar biasa sekali. Tadi kemudian beliau menyampaikan bagaimana forum-forum LBM atau Basul Masail di Indonesia ataupun di Pekalongan pada umumnya itu harusnya bermanhaj Syafi'inya manhaji, bukan cuman Pauli ya. Itu jangan diviralkan. Iya. Aman Pak, sudah direkam sama itu. Ini nanti masuk info kota online ya Pak ya. Oke, banyak poin-poin ya yang beliau sampaikan, termasuk risalah ya, PR untuk kita semua, terutama para akademisi ya, bagaimana bisa berkarya, bisa menulis tulisan ya, tadi ijadnya, inovasinya itu mana. Saya mau sedikit pamer Pak ya, dulu skripsi saya alhamdulillah bahasa Arab Pak ya. Dulu di S1 itu skripsi saya alhamdulillah bahasa Arab ya. Semoga teman-teman adik-adik Mahat Ali ya, tesis bahasa Inggris atau Prancis nanti siap. Ya. Nggak ada salahnya teman-teman dalam berkarya. Tadi yang diungkapkan beliau salah sedikit ya, coretannya jelas banyak sekali ya. Revisinya itu 1 bulan sendiri saya merevisi bagaimana skripsi bahasa Arab itu ya. Langsung saja wes ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih setengah 11. Saya buka term 1, saya buka 3 pertanyaan ya. Nanti kalau ada kita lanjut ke
term kedua. Silahkan bagi teman-teman dari para santri, ya para senior mahasantri ya Pak ya. Mahasantri, santri di atasnya senior. Barangkali ada pertanyaan terkait dengan tema pada malam hari ini, wawasan spiritual dan keteladanan ulama Nusantara, atau teman-teman Mas Abdillah yang di bawah. Saya buka pertanyaan, 3 pertanyaan, silakan. Nggak harus pertanyaan, pernyataan. Pernyataan atau mau menanggapi bahkan barangkali. Silakan, angkat tangan yang pingin. Enggak, 1. Ada lagi? Yang lain? Sebelah kiri atau yang sebelah bawah? Mas Abdillah barangkali mau tanya. Oke, nanti menyusul ya yang lain ya. Silakan kepada Kang siapa ini namanya? Kang Rojul. Monggo Kang Rojul, pakai mic ya. Rojul yang tidak perempuan. Perkenalan dulu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Sirajun Hasyir, asli dari Pekalongan namun mondoknya di Batang. Kami mau bertanya, tadi kan Mbak Yaya menyinggung tentang Islam Nusantara. Salah satu pemahamannya itu, pemahaman saya tentang Islam Nusantara itu menggabungkan antara syariat Islam dengan kebudayaan yang ada di Nusantara gitu. Jadi kadang kami masih kebingungan mana yang termasuk budaya, mana yang termasuk itu memang syariat gitu. Terutama akhir-akhir ini sangat ramai sekali isu pesantren gitu. Santri pada jongkok-jongkok seperti itu. Itu bukan syariat Islam. Tidak ada contoh dari Kanjeng Nabi, tidak ada contoh dari sahabat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga salim dengan menunduk, salaman dengan menunduk itu budaya, bukan syariat. Soalnya di Timur Tengah itu nggak ada kayak gitu. Adanya salim, setelah itu rangkul-rangkulan seperti itu. Jadi kami bertanya, mohon beri contoh yang mana yang budaya, yang mana yang syariat, terutama yang viral-viral inilah yang ramai di Indonesia seperti itu. Sekian. Kalau saya memahami begini, ini bisa dibantah, tapi bantahannya harus ilmiah juga gitu ya. Saya tidak serta-merta mempertentangkan antara Islam dan budaya. Bahkan tak perlu ada kategorisasi ini syariah, ini budaya, karena syariah menjadi budaya. Tradisi kita sholat Jumat, sholat jamaah, sholat tarawih itu kan budaya tuh, yang berawal dari tuntunan syariah, dan itu menjadi karakteristik dari Islam itu sendiri. Bahkan Al-Quran itu turun, tidak bahasanya teman-teman mahasiswa itu tidak turun dalam ruang hampa, atau begini bahasa yang lebih sistematis, Al-Quran itu turun sebagiannya mengapresiasi budaya masyarakat Arab. Budaya dalam arti tradisi turun-temurun yang sudah terjadi pada saat itu. Sebagian lainnya mengkoreksi, melanjutkan, tapi ada beberapa koreksi yang harus diluruskan. Ada satu budaya Arab yang sama sekali dianggap tidak cocok sehingga harus diberantas. Secara umum Al-Quran memuat 3 hal itu. Makanya redaksinya beda-beda. Kalau Al-Quran sedang merespon budaya, merespon positif, maka biasanya menggunakan bahasa informatif.
Misalnya terkait dengan mahram, Al-Quran menyebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti, dan seterusnya diawali dengan hurrimat. Hurrimat itu diharamkan. Kalau dalam ilmu nahwu, kalau dalam ilmu sharaf ya, hurrima telah, in madhi kemudian majhul, telah artinya memang ini sudah biasa di masyarakat Arab, sudah biasa. Apa yang benar-benar baru dari Islam, dari wahyu itu, wa antajma'u bainal ukhtain wala tankihu manakaha abaukum, dengan bahasa perintah, dengan bahasa larangan. Contoh lainnya ini, kalau ke hadis ini kan kita ngomong sama banyak orang hadis gitu. Ada orang salah paham, ini dalam konteks Islam dan budaya ya. Orang menurut saya salah paham dalam memahami hadis ketika bicara tentang kriteria calon mempelai, calon istri lah. Dalam hadis disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, sudah sampai ke situ kan? Tungkahul mar'atu li arba'in. Ini budaya. Nabi tidak sedang memerintahkan kita umatnya untuk memilih 4 itu. Yang benar-benar syariat itu kalimat terakhir itu, falfar bidatid taribat syadaka. Makanya bahasanya perintah. Tapi kalimat awal kan tungkahu. Biasanya cowok laki-laki itu memilih perempuan, ya bahasa sederhananya, perempuan calon istri itu biasanya akan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena hampir lupa karena jamaliha, karena agamanya juga, mereka juga memperhatikan itu. Tapi jangan lupa fadfar bidatid taribat syadat. Nabi sudah melihat bagaimana masyarakat Arab pada saat itu ketika hendak memilih calon istri. 4 itu umumnya. Budaya masyarakat pada saat itu ya tidak lepas dari 4 pertimbangan itu. Cuman ini loh, jangan lupa fadfar bidatid taribat syadak. Bahasanya, bahasa syarahnya begini, orang itu nggak perlu diperintah untuk carilah calon istri yang cantik, nggak perlu diperintah. Carilah calon yang tidak miskin, nggak perlu diperintah juga kan? Nggak perlu diperintah. Itu sudah naluri kan? Walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan yang berharta, itu beda lagi itu. Tapi dari sekian kelemahan atau keterbatasan pilihan itu, jangan lupa falfar bidatid taribat syadak. Yang ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak perlu ada kategorisasi syariah budaya. Karena Al-Quran turun memperhatikan budaya, maka tafsir yang dilahirkan di setiap zaman juga tidak boleh abai terhadap budaya. Cuman masalahnya budaya itu bertentangan apa tidak. Ya kembali ke bagaimana manhaj Rasul kan. Kalau di tulisan di tema ini kan spirit kan, spiritnya gitu. Makanya benar apa yang sudah dilakukan oleh para wali songo. Di antaranya ada sekaten gitu kan, spiritnya enggak keluar dari Islam. Oh itu enggak pernah terjadi pada masa Nabi, makanya bid'ah. Nggak usah jauh-jauh lah, kitanya juga bid'ah, muka-muka kita ini semuanya bid'ah kan. Jadi bermanhaj Rasul itu bukan apa yang ditegaskan secara tekstual, tetapi bagaimana Rasul
manhajnya itu yang harus kita tiru itu. Bagaimana melihat budaya masyarakat setempat. Banyak contoh yang lain. Saya kira itu, sehingga Islam Nusantara itu Islam dengan corak tradisi dan budaya Nusantara. Substansinya, spiritnya ya tetap keajaran Islam. Ini nggak perlu dipertentangkan budaya dengan agama Islam, karena Islam sudah menjadi budaya sesuai dengan tempatnya, di mana, generasinya, kapan. Ya, coba yang agak unik menurut saya, Indonesia kan nggak pakai cadar gitu ya, karena itu juga menjadi bagian dari budaya. Itu terlepas dari bagaimana penafsiran para ulama gitu. Tapi ada di negara yang mewajibkan semua perempuannya, semua muslimahnya cadar, tapi mereka semarak juga maulidnya. Di Afghanistan itu maulid Nabi itu bukan bid'ah. Coba bisa kita, ya yang kita dengar lah ya, bagaimana negara seperti Afghanistan itu yang sangat ketat memperlakukan menjalankan syariat Islam, bahasanya gitu, sunnah Rasul, bahkan tidak ada perempuan yang tidak pakai cadar, bahkan nyanyi diharamkan di situ. Tapi mereka bermaulid Nabi. Ada tuh satu, saya tanya langsung ke mahasiswa dari Afghanistan di sini, S1, baru semester 1. Saya tanya, bagaimana pengalaman pas dia di sini kan awal-awal pas muludan rame setiap malam itu. Nah, itu biasa di rumah saya, di negara saya juga banyak begitu katanya. Tapi saya tanya ke mahasiswa yang biasa hidup di Arab, enggak ada begitu-begituan. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Yang salah yang menyalahkan gitu. Kayak paling Islamnya aja gitu ya. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Yang salah yang menjadi kiai tapi tidak organik gitu. Kayak dosen-dosen ini kan ngakunya kiai katanya. Saya sih nggak pernah ngaku kiai, tapi tidak pernah mengabdi buat masyarakat gitu. Makanya saya kadang iri sama kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sering ngisi pengajian, sering langsung ngabdinya jelas di masyarakat ya, berdampak. Kalau dosen kan kadang cuman gagah di kampus aja gitu ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Jelas ya Mas Rajul ya. Ini belum bicara negara-negara di barat ya. Bagaimana Islam di barat gitu. Ya. Terkait dengan itu yang kedua tadi contohnya ini ya, Pak, Salim, sungkem dan seterusnya. Saya kira itu bahasanya masuk secara umum dalam kategori the Asian values. Tapi ternyata Asian values-nya konkretnya, bentuk konkretnya beda-beda. Tapi bahwa kita taat kepada tokoh yang menjadi otoritas itu menjadi Asian value. Ekspresinya beda-beda antara Asia di Indonesia atau Asia Tenggara dan Asia di Timur Tengah dan lain seterusnya, itu beda-beda. Tapi bahwa kita menghormati orang yang berilmu, saya kira bentuk penghormatan itu jauh lebih tampak daripada bagaimana orang barat melakukan itu. Ekspresi fisik gitu. Ya, orang Timur Tengah mungkin beda lah dengan Indonesia. Indonesia saya kira paling Asian value. Mudah-mudahan bahasa Inggris ini tidak terlalu dianggap sombong gitu ya. Terima kasih atas jawabannya.
Ini menarik sekali ya. Ini kalau diteruskan juga bakal sampai jam 12 atau lebih. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi untuk sebagai penutup dalam malam hari ini. Oke, dari kaum bawah ya Mas, yang di bawah silahkan untuk bertanya. Mas siapa, perkenalkan dari mana? Cek. Oh ya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai mawon nggih. Niki bagian nisor masalahnya. Perkenalkan nami kula Agus Syafaat, saking pegiat literasi karya Syekh Ahmad Rifai. Kula dari Kota Pekalongan, Kalibaros. Alhamdulillah hampir berapa tahun ini menggali literasi beliau Syekh Ahmad Rifai. Wow, sangat menarik bahwa tidak berhenti pada kauli nggih Pak Yai nggih. Tapi manhaji niku juga menjadi PR kita sebagai murid Kiai Ahmad Rifai yang selama ini mungkin hanya berkutat pada kauli-kauli, semoga bisa sampai manhaji amin. Wow, terkait nopo santri niku sebenarnya malah ngapunten nggih, kula kan dereng pernah nyantri kados mas-mas sering santri. Kula nyantri ini nilai ten santri modern, pondok modern. Tapi kula menyandang santri niku kok malah sangat unik, sangat the best lah pokoknya ngoten. Bahkan kula meneliti konsep kepemimpinan niku kan wonten kepemimpinan Gus, kepemimpinan lurah nih, lembaga tertinggi niku lurah napa nggih? Artinya bahwa yang memimpin kan ternyata bukan Pak Kiai tapi lurah. Wong ketua BEM mawon ora bisa jadi ngatur mahasiswa kok. Niki santri yang jadi lurah bisa mengatur teman-teman santri juniornya kan, ini malah sangat demokrasi banget di pesantren. Hei, Trans 7 kowe kudu ngerti kowe kaya ngene iki. Ngoten. Niki wow terkait manhaji bil jadidil aslah. Niku bagaimana mengetahui bahwa yang baru niku aslah niku pripun carane niku Pak Yai? Karena kan yang dikhawatirkan ketika yang baru niku ternyata akbah mboten aslah niku. Artinya tolak ukur atau barometer kita ketika mau mengambil sesuatu yang baru itu, kita punya barometer, punya nilai ukur. Oh ini benar-benar ketoknya lebih baik niku, tolak ukurnya niku pripun Pak Yai ngapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keterangan dari al-akhdhu bil jadidil aslah itu bobitnya atau hudud batasannya dijelaskan bagaimana Pak? Niku konteknya nopo ya. Kalau ini guyonan ini, kalau mau menikah lagi itu pakai kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini konteksnya kalau mau poligami. Ya, saya jadi ingat bahwa salah satu tradisi ulama Nusantara itu biasa poligami. Tapi ini jadi masalah sekarang. Saya tidak merekomendasikan karena kalau ada orang mengatakan poligami itu syariat Al-Quran, maka monogami juga syariat Al-Quran. Mereka lupa bahwa di surat An-Nisa ayat 3 itu tidak hanya fankihu ma tabalakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, tapi juga fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Enggak dilanjut. Jadi kalau dikatakan poligami itu syariat Islam, syariat Al-Quran, maka jangan sungkan juga, lebih kencang bahkan ngomong monogami itu syariat Al-Quran. Ya, pertanyaannya syariat Al-Quran itu sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang memang ditekankan dalam Al-Quran.
Kalau yang ditekankan dalam Al-Quran berarti yang lebih Qur'ani itu monogami. Karena kenapa? Poligami nggak perlu disyariatkan. Itu sudah menjadi budaya masyarakat Arab pada saat itu. Itu lanjutannya yang tadi itu. Karena Nabi melihat yang paling aslah itu tidak punya istri banyak. Kenapa? Karena ini kalau dilihat dari beberapa aspek. Tentu di aspek yang lain bisa sebaliknya. Kalau kita mengkaji sunnah itu, ini pengantarnya poligami dulu nih. Ini mumpung ada putri, tapi tinggal 3 putrinya. Kalau mana yang lebih sunnah antara monogami dan poligami? Jangan hanya melihat sejarah kehidupan Nabi pada saat punya istri 9. Tapi lihatlah pada saat Nabi menikah dengan Siti Khadijah, nggak ada istri yang lain itu, the only one, Siti Khadijah kan. Kalau kita memahami sunnah Rasul itu apa yang dijalani Nabi, beliau pada saat kehidupan beliau, ya lebih lama dengan Siti Khadijah dalam kehidupan pernikahan monogami, ya kan? Kalau dihitung-hitung 10 tahun kan Nabi berpoligami itu ketika menjelang hijrah atau setelah Siti Khadijah wafat. Berarti hijrah Nabi kan di fase Madinah kan 10 tahunan. Nah sebelum itu kan lebih dari 10 tahun. Berarti kalau di persentase kan lebih monogami gitu. Ini ya saya kira salah forum karena tidak maunya, harusnya sih ngeritik orang-orang yang mengatasnamakan syariat Islam, syariat Al-Quran, sunnah Rasul, maka berpoligamilah. Seolah-olah yang memilih monogami tidak sunnah Rasul gitu loh. Itu sudah reduksi yang luar biasa itu. Kalau udah mau nikah nggak usah bawa-bawa Quran deh gitu, nggak usah bawa-bawa sunnah Rasul gitu. Ya Mbak, betul ya Mbak ya. Ini kalau pertanyaannya mana yang aslah, aduh ini bisa jawaban 7 hari 7 malam, bisa sehari, bisa sejam, bisa 5 menit. Islam itu punya konsep makosid. Makosid itu sebagai misi yang visinya adalah kemaslahatan, yang nanti ke aslah itu. Bagaimana mencapai kehidupan yang islami, yang syar'i, qur'ani, harus memperhatikan makosid yang doruri, haji dan tahsin. Terutama yang doruri. Kalau satu pilihan ini akan menenggelamkan satu hal yang doruri, maka pasti itu tidak masalah. Tapi kalau yang satu doruri bisa didapatkan, sementara yang lain misalnya hanya sifatnya tahsini yang dikorbankan, maka pilihannya pasti itu lebih baik, walaupun mengorbankan yang tahsini atau hajiat ya. Saya kira di hadis juga membahas itu. Jadi panduannya makosid syariah itu. Para ulama sejak Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mustasfa, bahkan guru beliau yang namanya Imam Al-Haramain itu sudah menjelaskan tentang itu. Kemudian dibahas panjang lebar, sistematis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah. Lalu dibahas terus oleh ulama-ulama modern kontemporer hingga hari ini. Bagaimana cara menimbang maslahat. Tidak hanya melihat teks. Ini jawaban 5 menit atau 3 menit. Kalau lebih jauh ya bisa berhari-hari. Bagaimana cara melihat mana yang aslah itu? Maqasid harus terpenuhi. Maqasid yang sudah disepakati oleh para ulama terdahulu.
Kalau pertimbangan-pertimbangan itu sudah terpenuhi, maka bisa dipastikan itu akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat itu. Inna syara'i'a, kata beliau, inna mawuddi'a limasolihil ibadi fil ajili wal ajili ma'an. Bahwa syariat itu ditetapkan, ini visi apa yang harus dicapai. Harus syariat itu ditetapkan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kemaslahatan manusia fil ajili, saat ini, hari ini, wal ajili, di dunia tapi di masa mendatang dan di kehidupan berikutnya. Islam tidak hanya bicara tentang pragmatisme, tetapi juga bicara tentang humanisme dan juga perennialisme. Tiga hal itu saya kira harus terpenuhi itu. Kalau hanya pragmatisme, ya kita hanya egois tanpa mempertimbangkan orang lain. Tidak ada humanisme di situ. Karena Islam pasti humanis. Karena maqasid syariat tidak hanya bicara tentang kewajiban, tapi juga hak. Tidak hanya pribadi, tapi juga komunal. Bahkan bahasa kitabnya itu al-umroni. Tidak hanya dalam lingkup pribadi, tapi juga keluarga, komunitas, negara, bahkan global. Tinggal bagaimana kita melihat masalah yang kita hadapi itu skupnya interpersonal, atau ini berdampak ke dalam kehidupan masyarakat pertetanggaan, atau lebih dari itu. Ya, contohnya misalnya terkait dengan hifdzul bi'ah, kemudian muncul di situ, melindungi lingkungan. Merokok ini ini hifdzu apa merokok itu? Tapi kadang perokok itu egois saja gitu ya, seperti saya gitu. Tapi jangan hanya bilang ini tidak sesuai dengan hifdzul bi'ah gitu. Padahal hifdzul malnya tidak diperhitungkan. Maksudnya hifdzul mal orang lain gitu. Para pekerja di perusahaan rokok dan lain seterusnya. Ini kalau skupnya negara, ya harus lebih luas lagi kita risetnya gitu. Jadi riset itu salah satu cara di dalam Islam, bahkan ini menjadi metode yang sangat klasik, metode istiqra istilahnya. Penelitian induktif itu, penelitian sosial kemasyarakatan itu menjadi salah satu metode menetapkan hukum yang sangat lama, sangat tradisional. Cuman waktu itu lebih ke persoalan istiqra' ala nusus, melakukan penelusuran secara detail, secara menyeluruh terhadap nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi mereka juga punya konsep maslahah mursalah, konsep oraf kan budaya, tradisi. Itu juga harus dilihat. Dan itu bisa dicapai dengan metode istiqra'. Kita harus melakukan penelusuran, bahasa ilmiahnya ya kita harus riset. Metode riset begini nih yang disebut dengan istiqra' itu sudah lama. Tapi sayangnya ini juga, sayangnya dalam tradisi kita NU ini itu tidak muncul. Itu masalahnya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Anwar Al-Batangi Al-Qaumani itu istiqra' langsung bil musyahadah. Ketika soal kepiting memang, ketika beliau mengkritik Kiai Saleh Darat, kalau bahasa kasarnya, Kiai Saleh Darat itu tidak tahu dengan kepiting,
Beliau hanya melihat sekali dua kali bagaimana kepiting hidupnya gitu, lalu memutuskan haram. Tapi saya waqad syahadtuhum miraron, bahasanya dalam kitabnya itu, saya telah saksikan betul bagaimana pola hidup dari kepiting itu, sehingga kesimpulannya halal. Jadi jadi Syekh Anwar itu mengarang Aisyul Bahar itu tujuan utamanya, kalau melihat dari redaksi-redaksinya itu, untuk memberikan kritik terhadap koleganya sendiri yang ulama juga, Kiai Saleh Darat Semarang. Cuman bahasanya halus, tidak langsung Anda salah, tidak menyebut nama juga. Namanya di situ qala asy-syekh wa qala fi al-majmu' al-jawi. Kan bingung saya cari al-majmu' al-jawi apa itu. Ternyata majmu'nya Kiai Saleh Darat gitu. Untuk ngeritik tapi tidak seperti Trans 7 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ya, luas sekali ya. Dari berkembang al-aslah kemudian menuju ayat-ayat monogami, poligami ya. Ini saya aja nyatat 2 bolak-balik ini nggak muat, ini butuh kertas lagi ya. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada sedikit pernyataan ya dari Al-Ustaz Miftah. Monggo. Mungkin saya hanya menambahi sebentar, sedikit. Saya tertarik dengan kitab Isyul Bahri tersebut, Yai. Jadi kitab yang membahas tentang kepiting itu mungkin saja kalau diharamkan pada waktu itu, para yang bekerja di laut mungkin tidak banyak yang makan kepiting, dan itu juga berdampak kepada ekonomi mungkin. Jadi niku sangat beliau dalam penelitian itu sangat sudah mempertimbangkan sekali. Dan di sini juga ada yang jual kepiting sebenarnya nih, jual makanan kuliner kepiting, tapi sudah tutup sayangnya, Bib ya. Bebasan rai. Ya, niki artinya para kiai-kiai dahulu itu mengarang kitab juga menjawab tidak hanya dari faktor agama saja, tapi juga dari ekonominya, kemudian juga dari kebudayaan lokal. Nah, mungkin di era sekarang perlu kitab-kitab juga yang membahas tentang misalkan masalah lingkungan, ya, misalkan fikih ekologis, kemudian fikih tentang bagaimana mengelola sampah yang benar itu bagaimana. Jadi soalnya kan dengan menggunakan anadhofatu minal iman, aniku mungkin perlu itu kitab yang membahas tentang masalah itu, tentang ekologis. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini harapannya ke depan nanti ada forum-forum halakoh seperti ini. Jadi kajian khusus misalkan kitab Isyul Bahri akan dikupas secara mendalam, kemudian juga kitab-kitab yang lain misalkan. Nah, ternyata juga selain kitab Isyul Bahri, Mbah Anwar, Syekh Anwar Batang itu juga mengarang kitab Adabul Mar'ah yang berisi tentang hadis-hadis tentang keperempuanan. Baik, mungkin itu saja karena sudah larut malam, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapannya ya. Ini saya sudah disenggol-senggol panitia ya. Dan ini mas-mas santrinya juga mau balik ke pondok, ke Batang ya. Mbak-mbak IPP-nya gak mau pulang biar gak terlalu kemalaman. Nanti untuk kaum-kaum ya
kaum marginal nanti bisa gabung setelah ya forum resminya. Iya. Iya. Kemudian ya tadi yang diharapkan oleh Pak Ketua ya, bahwa semoga nanti kedepannya kita bisa mengadakan forum-forum diskusi seperti ini Pak ya, tadarus budaya volume 2, 3 dan seterusnya ya. Dan sedikit promosi, kalau pengen mengangsu kawruh sama beliau mungkin bisa daftar di ya Pascasarjana ya, dari Mahat Ali misalkan setelah lulus ke Pascasarjana UIN Gus Dur. Bahkan sekarang sudah ada S3-nya Pak ya tentang Islamic Studies ya. Mungkin Pak Miftah juga mau lanjut S3 ya, tentang Islamic Studies ya. Atau teman-teman ya di S2-nya nanti Pascasarjana di UIN Gus Dur. Karena saya sendiri juga sekarang sedang menjalankan ya S2 di UIN Gus Dur juga. Ya kiranya itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman para santri. Kita aplaus dulu kepada pemateri ya. Ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir berlangsung dengan rahat, dengan lancar ya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Santri